Dengan hampir berakhirnya kompetisi domestik Arsenal, klub dapat fokus pada dua hal, Liga Champions dan jendela transfer musim panas. Yang pertama, bisa membantu mengubah musim yang cukup mengecewakan menjadi musim yang luar biasa. Sementara yang terakhir bisa membantu menentukan beberapa tahun berikutnya, terutama jika manajemen bisa memberi Mikel Arteta penyerang yang klinis. Arsenal telah lama menginginkan pemain nomor 9 yang produktif. Dan sekali lagi, laporan mulai menghubungkan mereka dengan beberapa nama paling menarik dalam permainan, seperti Benjamin Sesko dari RB Leipzig dan pemain pinjaman Napoli Victor Osimhen. Menurut laporan terbaru dari Spanyol, Arsenal masih sangat tertarik pada Alexander Isak dari Newcastle United. Faktanya, laporan tersebut telah mengungkapkan bahwa pemain Swedia itu sekarang menjadi target utama The Gunners menjelang jendela transfer musim panas dengan direktur olahraga baru Andrea Berta. Sekarang siap mengajukan tawaran besar sekitar 120 juta euro yang berarti sekitar 101 juta pound sterling. Dapat dipahami, laporan itu mengklaim bahwa Magpies akan berjuang keras untuk mempertahankan penyerang bintang mereka. Tetapi pada saat yang sama, sang pemain sendiri mungkin tertarik untuk pindah jika proposalnya cukup menarik. Secara keseluruhan ini bisa menjadi transfer yang sangat rumit dan mahal untuk dicapai. Tetapi mengingat kemampuan Isak yang luar biasa, ini layak diperjuangkan. Kini mungkin tak akan mengejutkan lagi bahwa Isak telah mengungguli semua orang di Arsenal selama 2 musim terakhir, dengan Bukayo Saka memuncaki daftar pencetak gol The Gunners musim lalu dengan 20 gol, sedangkan Kai Havertz berada di puncak daftar tahun ini dengan 15 gol yang dicetaknya sebelum ia cedera hamstring. Akan tetapi, bagaimana fenomena Swedia ini dibandingkan dengan pilihan penyerang lain yang tampaknya ada di pasaran musim panas seperti Sesko dan Osimhen? Nah, kalau menyangkut yang pertama, misalnya ia jauh lebih berbahaya tahun lalu mencetak 25 gol dan 2 assist dalam 40 penampilan dibanding 18 gol dan 2 assist dalam 42 pertandingan. Dan juga jauh lebih baik tahun ini mencetak 23 gol dan memberikan 5 assist dalam 33 penampilan dibanding 17 gol dan 6 assist pemain Slovenia itu dalam 36 pertandingan. Sekarang, jika menyangkut Osimhen, segalanya tidak semudah itu. Misalnya, tahun lalu yang merupakan musim terakhir pemain Nigeria itu bermain di Liga 5 besar, mantan bintang Real Sociedad itu tampil jauh lebih unggul karena bintang kelahiran Lagos itu mencetak 17 gol dan memberikan 4 assist dalam 32 penampilan. Namun saat bermain di Turki musim ini, mantan pemain Dinamo LOSC Lille tersebut telah mengungguli target utama The Gunners dengan mencetak 26 gol dan 5 assist dalam 30 penampilan meskipun di liga yang jauh lebih mudah. Kemudian, sementara jika dibandingkan ketiganya, Osimhen paling tajam di musim 2024-2025 dengan kontribusi gol tertinggi. Isak tampil konsisten dengan peningkatan keterlibatan gol. Sesko masih di bawah keduanya dalam efektivitas serangan. Akan tetapi, meskipun bermain di kompetisi yang lebih lemah tahun ini, pemain berusia 26 tahun itu tetap mencetak lebih sedikit gol daripada mimpi buruk Newcastle, sebagaimana dijuluki Alan Shearer selama 2 musim terakhir, yakni 43 gol, sedangkan pemain Swedia itu 48 gol. Pada akhirnya, meski Sesko bisa menjadi bintang masa depan dan Osimhen merupakan tambahan bagus untuk saat ini, Isak telah membuktikan dirinya sebagai pencetak gol terbaik meski bermain di liga terberat. Oleh karena itu, meskipun harganya mahal, Arsenal harus berusaha sekuat tenaga untuk memboyong bintang Newcastle itu ke Emirates musim panas ini. Beralih dari perdebatan Isak, Sesko, dan Osimhen, ini ada lagi opsi yang Arsenal juga ngebet mendatangkan pemain satu ini demi pertajam lini serang. Nico Williams disebut sebagai pemain berikutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merekrut penyerang baru. Dengan beberapa pemain diperkirakan hengkang di musim panas, kedatangan pemain baru tampaknya tidak terhindarkan. Situasi lini depan Arsenal semakin rumit karena Gabriel Jesus absen hingga pertengahan musim depan akibat cedera ligamen.
Selain itu, Raheem Sterling akan kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya. Dan masa depan Leandro Trossard di klub masih belum jelas. Dikutip dari 442, Nico Williams berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Pemain berusia 22 tahun tersebut dikenal fleksibel karena mampu bermain di kedua sisi sayap. Jurnalis Christian Falk dan media Jerman Bild melaporkan bahwa Arsenal telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Nico Williams. Sementara itu, laporan eksklusif dari Cock Offside menyebutkan bahwa Arsenal siap mengaktifkan klausul rilis sebesar 58 juta euro untuk membawa pemain internasional Spanyol tersebut ke Emirates Stadium. Williams diproyeksikan menjadi pelapis atau alternatif bagi Bukayo Saka di sisi kanan atau Gabriel Martinelli di sisi kiri. Kecepatan dan kelincahannya dianggap cocok dengan gaya permainan cepat Arsenal, terutama saat transisi serangan. Namun, biaya transfer dan gaji tinggi bisa menjadi tantangan besar bagi klub.